Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang sangat istimewa. Dan bagi saya, salah satu legenda dari tim nasional Indonesia. Memang saya belum pernah melihat Bang Hermansyah bermain, tapi saya beberapa kali mendengar cerita dari mantan pemain timnas juga. Katanya kalau sudah Bang Herman yang berdiri di bawah Mistar, itu jangan harap deh bisa cetak gol. Ya kan, dilihat ke matanya saja udah khawatir. Welcome Bang. Ya, Bang Binar. Ya. Apa kabar? Baik Bang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang. Ya, saya terima kasih juga. Ya, dan memang saya mencari waktu teman-teman yang pas untuk mengundang seorang narasumber sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Jadi Bang, di episode kali ini yang akan kita bahas, yang pertama nih, soal aktivitas Bang Herman. Betul. Ya kan? Dengan sekarang justru terlibat dalam kepelatihan. Kemudian yang kedua, pengalaman Bang Herman ketika membela timnas Indonesia. Dan yang ketiga teman-teman, ini yang paling penting nih. Dan tadi sudah kita bahas offline juga, yaitu pergantian pelatih yang cukup banyak tahun lalu dari beberapa level tim nasional Indonesia. Dan tentunya yang terakhir, yaitu tentang pelatih baru kita, John Herdman. Oke, kita mulai dulu dari pertanyaan pertama Bang. Iya, siap yaitu Bang Binar. setelah Bang Herman bertahun-tahun membela timnas Indonesia, kalau nggak salah itu dari tahun 83 sampai tahun 90. Betul. Bahkan memang menjadi pilihan nomor 1. Pernah bermain juga di beberapa turnamen atau juga di beberapa kualifikasi untuk lolos ke turnamen. Betul. Nah, saya ingin menanyakan sekarang aktivitas Bang Herman apa? Oke Bang Binar, kebetulan saya aktivitas sekarang saya kembali ke back to basic, ke grassroots, yaitu di Bina Banua Football Academy. Oke. Jadi saya merasa bertanggung jawab juga di usia saya udah 60 harus kita perbaiki, terutama kiper-kiper muda Indonesia. Karena kiper-kiper muda Indonesia mempunyai talenta yang bagus. Kalau kita tidak arahkan juga kasihan nanti mereka. Iya. Oke, di Bina Banua Academy, Betul. sudah ada berapa siswa Bang? Kebetulan saya ikut dengan kita bicara akademi dulu. Saya bicara kebetulan direktur tekniknya Gedut Doni. Terus ownernya Pak Doni Gunadi. Saya juga bersepakatan. Yang penting saya ikut Herman, kamu ngelatih, udah pokoknya ngelatih. Orang tua nggak ada urusannya. Oh begitu. Jadi artinya gini, saya dengar banyak orang SSB itu yang ngatur orang tuanya. Iya. Suara anak saya main. Di sini nggak ada Herman sah. Pokoknya Herman sah ngelatih, melahirkan kiper-kiper yang modern. Jadi kesepakatan itu ada. Akhirnya saya mau untuk melatih Bina Banua Football Academy. Iya betul, artinya Bang Herman punya keleluasan untuk bekerja tanpa juga ada intervensi. Betul. Muridnya sekarang sudah hampir mau 300 mungkin. Wow, banyak juga ya 300 ya. Dan ini di Jabodetabek saja? Kebetulan kita di Jakarta dan ada juga di Cilacap. Cabang dan di Banjarmasin. Oh Banjarmasin, oh luar biasa, ada 3 cabang ya. Oke, ada ikut kompetisi gak Bang? Kebetulan kita enaknya nih, selain proses kita latihan, di Sabtu Minggu ada kompetisi IJL dan top score. Jadi ajangnya memang ada itu. Ya, ajangnya juga ada. Oke, kalau Bang Herman melihat sekarang dengan siswa-siswa yang sekarang Bang Herman ajari, bagaimana sih potensi dari para kiper kita? Kebetulan memang saya latih ini, saya selalu ultimatum latihan disiplin. Karena kunci kita sebagai kiper adalah disiplin. Saya selalu bicara dengan kiper-kiper muda Indonesia ya, usia 16, 15, 14, 14. Fokus di latihan karena kalau mungkin kiper beda dengan pemain lain, Bung Miner. Konsentrasinya harus lebih dari 100%. Karena kalau kiper kalau buat kesalahan selesai. Kalau striker buat kesalahan ada gelandang ada kesalahan ada defender ada kesalahan ada kiper. Tapi kalau kiper kesalahan selesai. Justru itu latihannya lebih daripada pemain lain. Oh, begitu. Karena dari mulai position, scanning harus bagaimana, taktikalnya bagaimana. Jadi kita harus ajarkan juga mengenai reading the game. Di samping kalau mungkin reaksi refleks kita latih sebentar ya. Tapi yang kita perlu, yang tadi kita bicara sebelum itu Bang Miner, di samping build up kita harus bagaimana taktikal harus bisa ikut situasi dalam permainan. Oh begitu ya, jadi ikut terlibat dalam proses serangan juga. Betul juga, karena juga kiper di modern ini kiper juga menjadi seorang sweeper, menjadi seorang pemain juga di situ. Betul. Dan memang saya lihat kekurangan yang utama dari beberapa kiper lokal kita itu adalah dalam urusan membangun serangan. Ya kan, beberapa kali ketika mereka dikasih bola untuk build up, mereka sering panik. Nah, hal seperti ini apa sebelumnya juga Bang Herman melihat di era waktu
Bang Herman, cuman sorry, di era Bang Herman itu gak terlibat build up, lebih banyak memberikan bola ke depan. Tapi ada gak sih dulu sudah mulai berpikir? Untungnya ketika zaman saya main nggak ada pelatih kiper. Jadi kita latihan kayak pemain, dribble bola, juggling. Jadi untung skill tekniknya kita di atas rata-rata bagus. Oh begitu ya. Karena waktu zaman kita tahun 80-an nggak ada khusus spesialis untuk latihan kiper. Oh nggak ada ya, pelatih kiper khusus. Nggak ada. Kalau sekarang kan memang ada. Kalau dulu kan hanya ada waktu aja. Yuhad Adianto membantu kita. Samping itu kan udah nggak ada lagi, ya kan. Nah, kebetulan waktu saya di kelas Salatiga tidak ada pelatih kiper, latihan sama dengan pemain lain, Bung Minar. Gitu ya? Jadi juggling bola, painting, capping, jadi di atas rata-rata skill itu kita. Jadi skillnya ada. Betul, itu juga kelebihannya itu. Itu juga tidak akan membuat Bang Herman itu panik. Betul. Ya, kan? Ketika di press melawan, kita tenang aja kita. Karena kita pakai mata ke sini, bola ke sana, kan? Dengan skill yang di atas rata-rata. Oke, kalau yang Bang Herman lihat dari siswa yang sekarang sedang belajar di Bina Banua, potensinya seperti apa sih? Nah, ini kan proses, Bung Minar. Ya. Jadi kita back to basic di grassroots itu kan proses. Ya. Kita nggak bisa 1 tahun 2 tahun proses ke depan bagaimana. Tapi harapan terbuka untuk kiper-kiper kita. Dengan saya masuk sini udah jalan hampir 7 bulan. Progresnya setiap individual goalkeeper ada kemajuan, terutama di passing exercise-nya. Jadi mereka build up bagaimana supportnya ada, ikut main ketika. Jadi bukan soal reaksi refleks aja. Jadi ketika di press lawan bagaimana dia harus bisa melepaskan dari tekanan lawan dengan keadaan tenang. Betul. Iya. Tapi harus sabar, Bu Minar. Kadang-kadang kalau ngelatih usia seperti ini kita kadang mau nyubit gitu loh. Tapi dengan kita agak keras dikit mereka ngerti. Tujuannya bukan buat Herman, buat saya sendiri sebagai pemain. Jadi dengan ada tekanan itu proses pelan-pelan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Iya, bisa terbangun lah. Bisa terbangun. Betul. Itu yang penting. Betul. Oke, sekarang saya ingin menanyakan tentang pengalaman Bang Herman membela timnas Indonesia, karena yang saya banyak baca berita-berita bahkan yang sering keluar pada saat timnas kita tuh mau main di kualifikasi Piala Dunia, yaitu bahwa timnas kita juga sempat punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia sebelumnya. Yang pada saat itu Bang Herman merupakan penjaga gawang nomor 1-nya. Kalau nggak salah pada saat itu untuk lolos ke Piala Dunia tahun 86. 86. Ya, 86 kan? Meksikonya, 86 prosesnya. Nah, 85 itu kan prosesnya kan. Kualifikasinya. Ya, oke. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah betul pada saat itu memang kita tinggal selangkah lagi untuk lolos World Cup? Karena walaupun kemudian kita kalah lawan Korea, apakah setelah lawan Korea itu kita akan lolos World Cup seandainya kita menang? Jadi memang waktu itu ada Asia itu kan wakil Asia hanya 2 negara. Ya, dibagi waktu itu kita satu grup dengan Indonesia, Bangladesh, India dengan Thailand. Thailand lagi bagus-bagusnya. Piapong Pyongan, Sutin Cekiti, Surak Cekiti. Dia merajalela di Asia. Jadi pokoknya ASEAN dia juaranya. India juga tim yang bagus. Pada saat itu. Pada saat itu Bangladesh juga. Jadi kita satu grup dengan mereka, sistemnya home and away. Jadi kebetulan kita lolos dari zona itu, kita pertandingan itu kalau nggak salah melawan Thailand 2 kali, Bangladesh 2 kali, ini 6 kali. 6 kali. Saya hanya kebobolan mungkin cuma 2 gol. Wow. Luar biasa, dari 6 pertandingan. Luar biasa. Akhirnya kita lolos. Dulu kan persiapan kualifikasi kan bertahun. Lama itu kalau masa jenjangnya. Jadi selesai kita lolos, kita juara Subgrup 3B. Kita ada persiapan lagi kalau nggak salah 5-6 bulan. Kita uji coba dengan tim luar datang ke Indonesia kayak Santos ke Indonesia tim-tim luar yang incerannya untuk kita lawan Korea Selatan. Jadi persiapan 6 bulan. Kita menghadap lagi dengan juara Subgrup 3A Korea Selatan. Korea Selatan ya. Nah, sebetulnya memang kalau lihat dari kita di kompetisi kualifikasi World Cup tahun itu, kita yang paling terberat ada Korea Selatan. Ya, karena waktu itu Korea juga agak sedikit ngeper juga tuh, Bung Minar. Begitu ya. Dia pemain-pemain yang main di Liga Eropa pada pulang tuh. Kayak Cambungkun, main di Bayer Leverkusen mereka pulang tuh. Jadi agak sedikit ketakutan lah. Wah, ini Indonesia jangan anggap sebelah mata juga nih. Gitu kan. Nah, seandainya kita lawan Korea kita lolos, kita hanya melawan 1 kali aja lawan Jepang. Itu sekali. Jepang itu sekali. Sekali aja. Jepang waktu itu nggak Jepang kayak sekarang nih. Tahun itu mereka ketika Korea lolos juga lawan Jepang bulan-bulanan sama Korea Selatan. Dan akhirnya wakilnya Asia, Korea Selatan ke Meksiko. Betul. Jadi itu kesempatan yang ada waktu itu Indonesia untuk bisa
lolos ke Meksiko tahun 86. Ke Piala Dunia ya. Piala Dunia itu sejarah sepak bola Indonesia. Iya, oke. Ya, di eranya tahun 70, tahun 60-an, Haji Mauli Sailan. Iya, ya. iya, iya. Jadi itu sejarah Indonesia ya, ketika itu pelatihnya Om Sinyo Aliando, ya kan. Jadi akhirnya kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin karena Korea Selatan juga. Tapi sebetulnya waktu kita pertama kita main di Korea Selatan di Stadion Olimpik itu setengah main Bang 0-0. 0-0 ya? 0-0. Okay. Jelas itu ada kesempatan pemain kita 2 kali kesempatan tidak gol. Oke. Tapi kalau itu kesempatan bisa gol, lain cerita beda. Udah lain cerita ya. Oke. Tapi memang kita udah maksimal, kita lawan Korea Selatan dan akhirnya ya kita cukup di situ aja kita waktu itu. Sayang juga ya, tapi betul. Perjuangannya luar biasa. Luar biasa. Karena ada waktu yang sangat panjang untuk evaluasi latihan uji cobanya kan. Jadi cukup panjang lah. Pada saat itu pelatihnya Sinyo Aliando bersama siapa ya? Sama waktu itu almarhum Salmon Nasution. Pemain hebat juga dulu dari Warna Agung. Pemain hebat juga itu. Oke. Jadi waktu itu nggak ada pelatih kiper. Iya, jadi cuman pelatih kepala sama asisten. Sama asisten pelatih cuma 2. Iya. Tapi dulu kita juga punya banyak pemain-pemain lokal yang hebat ya Bang ya. Waktu zaman kita dulu pemain-pemain lokal Indonesia cukup bertalenta, bagus semua. Iya. Bahkan banyak yang menjadi incaran klub-klub luar negeri juga, tapi banyak yang menolak juga. Kenapa juga. Yang saya dengar. Benar gak sih itu ceritanya? Itu sebetulnya benar juga, banyak pemain-pemain Indonesia yang ditawarin ke Malaysia, ke luar negeri juga. Mungkin karena nggak seperti kayak era zaman sekarang mungkin ya. Oke. Kalau era zaman sekarang mungkin ketika itu pemain mungkin mau tuh. Kan wawasan pemain dulu kan berbeda dengan sekarang. Kalau seandainya waktu itu kan Galatama juga kan waktu itu lagi ngetop-ngetopnya juga kan. Dari segi bonus juga kenceng. Mungkin pemikirannya, ngapain gua ke luar negeri, lebih baik Indonesia juga Galatama uang kenceng. Mungkin salah satu itu pemikirannya. Mungkin salah satu itu. Oke, kalau kita lihat tahun lalu juga timnas kita yang sekarang ini juga hampir lolos ke World Cup. Betul. Hampir, bahkan juga sudah masuk ke final stage tuh. Ya, pada set ronde keempat. Nah, ke round 4 kan. Ini yang menarik untuk saya tanya dulu. Kok bisa ya? Ini saya agak bingung aja nih Bang. Nah, saya mau tanya juga sesuai dengan pengalaman Bang Herman. Tahun lalu itu banyak sekali pergantian pelatih. Betul. Mulai dari senior, dari Shin Tae-yong ke Kluivert. Terus sekarang nih akan ada John Herdman. Kan John Herdman juga dipilihnya sebetulnya tahun lalu, tapi baru diumumkannya tahun ini. Nah, terus Indra Safri juga, ya kan? Setelah U20 gak lolos dari fase grup, diberhentikan. Kemudian diberikan tugas lagi U22, gak lolos dari fase grup. Terus Gerald Vandenberg juga U23 nggak berhasil. Bahkan yang Frank Van Kampen itu kalau nggak salah namanya U20 dia belum juga melatih. Nah, dia juga akhirnya diberhentikan. Nah, waktu Bang Herman menjadi pemain membela timnas, ada gak sih dinamika seperti ini pada saat itu? Waktu zaman kita dulu nggak ada pergantian pelatih tim nasional secepat itu. Ya, mereka dikasih waktu panjang untuk persiapan sampai ke tujuan yang turnamen itu ya. Jadi kesempatannya kita waktu itu pelatih nggak ada seperti sekarang ya, berganti gitu, gagal berganti. Jadi targetnya apa yang mau sebetulnya itu. Kayak waktu pergantian pelatih yang pertama dulu, kita sebut STY lah, terus ke Patrick Kluivert juga buru-buru. Nah, ketika sekarang nih momennya pas nih, agak panjang dikit nih untuk mengambil pelatih yang John Herdman ini. Ini juga sebetulnya udah pas di timingnya nih. Kalau seandainya waktu itu mungkin, udahlah jangan cerita itu, udah cerita lah. Kita cerita. Kalau itu hari waktu pemilihan pelatih yang itu dengan tenang mungkin hasilnya akan berbeda ya. Hasilnya akan beda ya. Beda, betul. Tapi pada saat itu Shin Tae-yong juga kita melihat sudah membawa ke peringkat nomor 3. Betul. Dan kemudian kekalahan di Australia itu yang menurut saya itu udah menutup peluang kita untuk lolos dari round 3. Round 3 itu. Akhirnya kita harus masuk ke round 4. Round 4 ya. Itu berat juga sebetulnya. Ketika umpama kita lolos juga, kita ketemu yang John Kakap sana, berat juga sana tuh. Iya, berat juga ya. Peru udah Amerika Selatan mereka tuh kan. Tapi kesempatan kemarin tuh sebetulnya kita kans untuk lolos ya. Dan kita bangga kalau seandainya kita waktu kita main dulu 85 pernah mau hampir lolos. Kalau seandainya tim ini yang sekarang ini lolos, kita juga merasa bersyukur ya. Ada rasa yang kekecewaan dulu sekarang bisa terobati, kita bisa ke juara dunia ya tahun 2026. Sebetulnya ada kesempatan tuh ketika waktu mungkin kita flashback ke belakang sebentar ya, lawan Australia. Kalau seandainya pelatih masih STY mungkin ya, kita lain cerita. Sepak bola kan taktikal, mau parkir bus kayak mau apa, yang penting lu menang poin. Apalagi main di away.
di Australia. Betul. Oke, kalau Jepang jangan cerita lah. Jepang oke lah, lolos duluan nggak apa, mereka levelnya udah jauh berbeda dengan kita. Betul. Kalau seandainya waktu itu kita bisa menahan Sintayong, ya kan, kita bisa nahan draw, kita lain cerita. Kita lawan Bahrain, lawan Cina terakhir kita ambil. Betul. Karena memang hitungannya di atas kertas sebetulnya dari Sintayong yang saya dengar sebetulnya seperti itu. Oke lah, kalau yang saya jelaskan beberapa kali, Bang, mau ganti pelatih ya silakan, itu hak federasi. Tapi kok bisa kelewat yang datang pada saat itu? Nah, saya agak kaget pada saat itu. Nah, Bang Herman seperti apa responnya? Sebetulnya saya juga kaget kan. Oke lah, waktu ketika Patrick Kluivert masih main bagus lah. Cuman lihat track recordnya dia, ya, dia pernah nggak pernah berhasil dia pegang tim. Iya. Kok secepat itu dengan gerbong mereka yang asisten juga orang yang betul kualitas bagus ya, mengenai maintenance tim itu bagaimana, tapi hasilnya juga nggak bagus juga. Iya, nggak bagus, betul. Itu 2 kemenangan yang di kandang kita itu memang sudah terkalkulasi sebelumnya juga. Betul ya sebelumnya. Iya, betul, karena memang kita kan punya kekuatan di kandang kita itu. GBK fullnya gila itu, Bang. Otomatis kan auranya mereka bisa lebih 200% mereka dukungan dari supporter, mereka pasti akan hasilnya bagus. Hasilnya bagus ya, dan saya melihat, Bang, timnas kita yang dalam 2 tahun terakhir ini memang euforianya yang tercipta dengan timnas kita ini sangat luar biasa. Kalau saya menilai ada beberapa faktor. Pertama tentu dari cara bermain dan hasil-hasil akhir yang positif. Dan yang kedua, ada banyaknya pemain-pemain keturunan kita yang gabung, itu juga membuat fans-fans baru ya kan mulai terbentuk lah. Artinya sekarang kita lihat bahwa ada fans juga dari timnas Indonesia yang sebetulnya bahkan saya ketemu beberapa orang di antaranya yang sebetulnya nggak tahu tuh bola tuh mainnya kayak apa sih. Yang penting mereka tuh ke stadion ini jujur, Bang. Mau nonton para pemain. Yang penting yang ganteng-ganteng inilah. Saya mau nonton gitu. Tapi itu menambah juga daya tarik ya. Daya tariknya juga bagi mereka. Nah, ini sesuatu kalau menurut saya yang baru gitu. Betul. Karena ini jarang sekali terjadi di Indonesia. Biasa ada fans baru pun ya lihatnya permainan, tapi ini ada faktor-faktor lain juga dilihat. Dan saya tidak pernah yang namanya anti pemain keturunan. Silakan. Mereka kalau bisa menjadi bagian dari kita, mereka bermain dengan hati. Setuju saya. Mereka memberikan yang terbaik. Tapi apakah kita harus terus berpatokan ke sana? Nah, itu kan kemarin kan jangka pendek kita di 2006 dengan pemain naturalisasi. Ya, jadi secepat akhirnya kita kan gagal. Tapi ini yang grassroots tetap jalan terus ini. Pembinaan usia dini harus. Karena butuh proses. Butuh proses. Sekarang kan udah ada tim under 17 kemarin wakil sejarah juga tuh ya. Tim Indonesia under 17 Piala Dunia. Betul. Ya, sekarang naik levelnya ke under 20 Nova Arianto sebagai pelatihnya. Nah, jadi memang itu kan banyak rata-rata pemain-pemain yang produk dari kompetisi top score. Itu betul. Ya, kita harus akui. Kita harus akui semuanya itu. Benar. Nah, sekarang tinggal proses. Gak terasa kok setahun 2 tahun proses berjalan dengan ada kompetisinya kita ada di grassroots. Terus dukungan dari PSSI harus ada juga dan pelatih-pelatih lokal juga banyak. Kita yang bisa yang kualitasnya bagus juga ya. Jadi itu jangka pendek sudah lewat gitu. Ya, dengan 2026 kemarin pemain yang naturalisasi banyak. Nah, sekarang kan database pemain Indonesia sudah jelas ya. Bertambah juga. Ada pemain yang berkualitas semua. Tinggal bagaimana perencanaannya ke depannya untuk target yang jangka pendek ini 5 bulan ke depan ini Piala AFF nih. Iya, Piala AFF. Dan untuk nanti di 2030. Iya, World Cup untuk lolos ke sana. Dan ada juga Piala Asia 2027 itu kalau nggak salah lolos perempat final. Perempat final itu. Jadi kesempatannya ada, ya kan? Sudahlah. Saatnya kita harus punya target untuk juara. Untuk juara AFF ini. AFF ini yang dekat yang paling dekat jangka pendek ini dulu. Iya, ya betul. Kan? Mau nggak mau, itu mau nggak mau Bung Binar. Karena apa? Kegagalan kemarin tuh bisa terhapus dengan nanti betul. di juara di AFF. Betul, saya sepakat juga. Dan kali ini juga AFF dimainkannya di musim panas. Di musim panas tuh. Nah, ini bagus. Ya kan kalendernya memang kita akan ada World Cup tapi dia agak ke belakang. Ke belakang dia, lebih di belakang. Nah, ini yang menarik yang ingin saya tanyakan adalah soal John Herdman, Bang. Tentu Abang juga sudah mempelajari sudah baca-baca berita, apalagi Abang kan orang teknis lah ya, lebih paham ya. Nah, sebelumnya kan kita ada pelatih dari Korea, terus kita pindah ke Belanda. Nah, ini saya juga tidak menyangka sih. Saya kira mungkin Spanyol, ya atau Belanda lagi. Saya kira. Pemikirannya ya. Pemikiran saya.
ternyata masuk Inggris. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Inggris itu pelatihnya memang nggak bagus-bagus, enggak. Tapi pelatih timnas Inggris pun dari Jerman. Juga. Thomas Tuchel setelah sebelumnya Southgate lah. Southgate nggak buruk juga, tapi kan nggak bisa bawa juara Euro tuh 2 kali ke final. Betul. Walaupun dia bagus lah buat regenerasi. Nah kalau dalam pikiran saya Bang, yang saya riset, John Herdman ini sangat suka penggabungan antara pemain senior, dan dia cari benar-benar senior Bang. Sampai yang 32, 34 pun dia tahan. Tapi dia ambil juga yang muda. Betul. 20, 18, dia kasih kesempatan. Dia mau gabungin nih. Betul. Antara senior dengan yang muda-muda. Dengan muda-muda ini. Jadi dia mau ada yang ada visi, ada yang ada ketenangan, ada yang ada agresivitas. Nah, sebetulnya penggabungan seperti ini atau blending seperti ini sebelumnya dilakukan oleh Alfred Riedel. Tahun 2010 Bang, masih ingat nggak? Masih ingat ya. Nah, waktu Piala AFF. Betul. Itu jalan banget tuh. Karena kita ada Eloko, kita ada beberapa pemain senior juga. Kita ada yang muda-muda juga tuh seperti Okto lah, ada siapa-siapa lagi. Itu bagus sekali. Walaupun kita memang itu di level ASEAN. Kan nggak main di kualifikasi World Cup, tapi itu enak banget nonton timnas kita main. Nah, kalau Bang Herman sepakat gak dengan pemikiran dia seperti itu? Itu dia lakukan bukan cuma di timnas putra, karena ada putrinya juga sama. Bahkan ada satu pemain putri yang sudah bilang mau pensiun, dia panggil kembali. Sudah usianya sudah di atas 32 tahun. Nah, gimana pemikiran Bang Herman? Pemikiran saya sebetulnya itu pelatih cukup pinter ya, artinya cerdas ya. Memang penggabungan antara senior dengan junior itu perlu. Untuk karir yang muda juga mereka akan bisa lebih cepat ya, cepat orbitnya, karena itu penyatuan antara senior dengan junior itu cukup bagus untuk menjadi tim yang solid. Saya pernah ngalami juga itu ya, ketika masuk yang senior, ya kita yang junior senior, dan hasilnya pun kita bagus ya. Begitu. Waktu di PPD, di timnas 85 Piala Dunia. Di situ ada senior saya, ada Dede Sulaiman, Heri Kiswanto, terus ada Didi Darmadi, ada Aun Harhara, ya. Terus ada yang muda kita, saya. Terus ada Marjuki Nyakmat, ada Warta Kusuma almarhum, ada Sain. Jadi penggabungan itu yang akan menjadi solid, ada kuat gitu. Ya, kuat dan bisa hasilnya akan lebih dahsyat. Oh, begitu ya. Betul. Karena memang ini mungkin pengalaman John Herdman ini kan cukup banyak pengalaman. Iya, cukup banyak dia. Dia bagaimana Kanada 36 tahun kalau nggak salah ya. Dia absen ya di World Cup dan dia berhasil bagaimana. Mungkin dari penelitian riset dia bagaimana seperti ini mungkin penggabungan antara pemain senior dengan akan menjadi titik bagus yang untuk prestasinya. Mungkin dari pengalaman itu ya bisa akan mentransfer ke di Asia. Ya, untuk nanti untuk timnas kita. Untuk nanti timnas Indonesia. Ini kan salah satu isu yang biasa kita dengar nih Bang. Walaupun saya nggak tahu benar atau enggak, karena ini kan isu. Waktu Sintayong melatih katanya ada masalah di ruang ganti. Waktu Kluivert melatih juga katanya ada juga masalah di ruang ganti waktu round 4 itu. Waktu sebelum lawan Arab Saudi dan juga Irak. Bahkan ada pemain yang nggak masuk di SP tuh di round 4. John Herdman ini kekuatannya adalah untuk menjaga ruang ganti. Karena Kanada pada saat itu terpecah belah ruang gantinya. Antara para pemain senior dengan para pemain muda. Tapi dia bikin satu itu. Nah, Anda melihat dia bisa nggak nanti kira-kira untuk bisa menjaga ruang ganti begini? Saya tidak mengatakan bahwa para pemain kita tidak bisa dihandle, enggak, para pemain kita bagus-bagus ya. Tapi ini kan ada juga beberapa pemain yang banyak main di Eropa. Ada juga tentu beberapa pemain yang bermain di liga domestik kita. Ya kan, pada saat di Kanada dia bisa menggabungkan senior dengan muda. Dan juga yang multi etnis, multi ras, semua lah dia satuin. Dan mereka menjadi tim yang kuat. Bahkan di World Cup mereka salah satu tim dengan permainan ofensif terbaik, walaupun nggak lolos dari fase grup. Boleh dilihat statistiknya, jadi teman-teman juga boleh lihat. Mereka kalah lawan Kroasia, tapi jumlah peluangnya lebih banyak. Aneh. Mereka kalah lawan siapa tuh 1-0 lawan Belgia kalau nggak salah, tapi peluangnya juga banyak. Ball possession juga banyak. Nah, bagus ini pelatih. Nah, Anda melihat setelah sebelumnya muncul isu seperti itu soal ruang ganti, apakah John Herdman bisa mengatasi ini? Ini isu loh, saya katakan sebelumnya, karena kita nggak akan pernah dapat berita aktualnya dong. Ya kan nggak mungkin itu diumbar ke publik. Tapi banyak yang juga ngomong ke saya, ada itu waktu eranya ST dan juga waktu eranya Kluivert. Nah, ini John Herdman menurut Anda bisa kan ini di-handle? Saya rasa John Herdman juga saya rasa bisa mengatasi seperti itu. Karena apa ya? Karena sepak bola kan teamwork ya, kerja sama tim. Dan mungkin juga PSSI pengalaman sebelumnya banyak nih pengalaman. Itu untuk introspeksi diri untuk kedepannya. Nah, mungkin pelatih
John Herdman itu akan memberi suatu nanti ada meeting mungkin saya pegang tim seperti sebelumnya kan dia akan bicara dengan ketua PSSI kan. Seperti ini saya akan bentuk tim ini bla 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 harus menghormati seperti ini. Saya rasa bisa akan berjalan dengan baik ya. Dengan artinya baik, ya. Pengertian antara pengurus ya memang kan kalau udah di area taktikal pelatih kan semua kan harus tidak ada di situ, steril ya. Betul. Jadi harus ada pelatih, asisten dan stafnya, yang lainnya steril. Kecuali ada memberikan motivasi atau mengucapkan untuk semangat itu nggak ada masalah. Tapi ketika di pertandingan di bench itu, di ruangan itu harus steril, yang ada pelatih, asisten dan staf kepelatihan. Jadi nggak ada lagi yang orang bla 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 bla, nggak ada lagi. Yang ada one man show udah nggak ada lagi di situ. Harus pelatih yang harus bisa mengendalikan semua pemain-pemain yang tadi bilang naturalisasi atau yang muda-muda digabung dengan senior. Oke, satu hal yang saya kritisi Bang, yang saya ingin sharing dengan Bang Herman, mungkin kita bisa bertukar pikiran juga. Pada saat di era STI dan juga di Clived ada beberapa pemain yang sebetulnya bahkan tidak mendapatkan menit bermain, yang merupakan pemain keturunan, tapi tetap dipanggil. Nah, yang saya dapat berita dari kawan saya di Inggris, John Herdman itu ketika pegang Kanada, yang dia lihat sebelumnya itu non-performing, itu dia coret semua. Jadi dia nggak mau panggil. Jadi walaupun dia ada banyak pemain senior, tapi dia panggil nih yang dia tahu nih, yang performing nih, ya kan yang performing. Nah, apakah dia akan berani gak nih lakukan di sini? Karena kan sudah ada nih banyak pemain keturunan yang sudah menjadi WNI. Ini kita hanya sharing aja. Tapi kalau saya sebagai John Herdman ya, dia akan memberi suatu ini kan prestasi bagus tidaknya tergantung John Herdman. Dan dia punya ketegasan, dia kalau memang tidak bagus performanya tidak usah panggil. Artinya jangan dipanggil lagi. Jangan dipanggil. Saya rasa akan melakukan itu lagi ketika dia lolos dipegang tim Kanada. Saya rasa akan dia kembalikan lagi tapi dengan cara berbeda. Mungkin ya ini kan Indonesia ya. Cara pendekatan bagaimana. Oke, saya ngerti. Jadi secara fleksibel bagaimana ini biar mereka mengerti seperti ini loh. Karena kalau tim ini berhasil kan untuk kalian-kalian juga. Untuk Indonesia bisa berhasil. Jadi komunikasi dulu mereka karena ini kan Indonesia ya. Tetap dia akan menjalankan seperti tadi itu Bung Biner. Kalau pemain itu sudah naturalisasi, kalau performanya nggak bagus ya, dilihat berapa sila pertandingan nggak bagus ya, pasti dia nggak akan panggil. Saya setuju dengan itu. Iya itu harus itu. Karena performan itu kalau misalkan pertandingan pertama dia di klubnya kita lihat ya, kita di klub mana mereka main selama pertandingan itu 2-3 kali tetap tidak bagus, berarti kan performa tidak bagus. Kenapa mesti dipilih kalau nggak usah dipilih saja? Iya betul. Karena memang itu akan merugikan tim juga gitu loh. Lebih baik kita ambil yang lebih muda yang bagus cocok dengan skema dia main itu betul. Lakukan. Betul. Iya. Pasti dia akan lakukan seperti itu. Iya betul, walaupun nanti pintunya bisa kebuka kembali. Betul. Kalau dia performanya kembali lagi tapi tidak juga kaku, fleksibel, ketika suatu saat kamu akan bagus dia akan panggil kamu lagi. Iya, jadi dalam hal ini yang ingin saya katakan soal fair competition, Bang. Betul. Jadi fair competition karena sebetulnya kita juga punya banyak pemain lokal kita juga di sini. Artinya kan PSSI kan sudah mengatakan ada wakilnya bahwa dia akan lebih lama tinggal di Indonesia. Artinya kan dia lebih lama di sini untuk mengamati pemain kita, liga kita. Iya kan, Bang? Betul, saya setuju. Nah, apalagi pemain-pemain muda kita. Karena kita punya juga talent pool yang tadi kita sudah diskusi, sudah bertambah. Nah, sebelumnya saya masih ingat Luis Mia dengan mayoritas para pemain bermain di liga lokal kita bagus. Bagus ya. Shin Tae-yong juga bagus, Bang. Iya. Gak ada masalah. Bagus juga, walaupun ada penambahan lebih bagus lagi. Iya kan? Maksud saya, dengan dia sekarang lebih lama di Indonesia, ada gak sih kemungkinan dia akan memberikan kesempatan lebih banyak, saya mengatakan lebih banyak, kepada para pemain muda kita dalam usia produktif antara 23, 25 nih. Untuk diberikan kesempatan, mungkin gak main di timnas, tapi latihan dulu deh. Coba kita lihat nih gitu. Apalagi dia sudah mengatakan dia lebih banyak mau libatkan personal lokal. Ini dari kawan saya juga yang jurnalis di Inggris. Jadi dia cuma mau bawa 2 atau maksimal 3. Mungkin dia cuma bawa 2 nanti. Tapi sisanya dia mau ambil lokal semua, Bang. Dia nggak mau banyak orang dia bawa. Jadi transfer knowledge ya. Transfer knowledge dan dia mau pemain-pemain lokal di sini berkembang. Nah, Abang lihat sekarang talent kita di liga lokal seperti apa? Coba sejarah jujur lah. Tapi memang talenta kita cukup banyak ya, cukup bagus-bagus ya. Artinya diberi kesempatan oleh PSSI, John Herdman panjang itu mungkin juga dia akan melihat talenta-talenta sepak bola Indonesia di kompetisi Liga Leagues Indonesia, mereka akan lebih bisa yang terbaik. Oh, ini bisa kita ambil, ini kita ambil. Jadi yang tadi bilang tuh performa yang tidak bagus, yang udah naturalisasi mungkin
bisa nggak kepilih, suatu saat bisa masuk lagi. Tapi banyak mungkin kalau lihat dari tadi Bung Minar bicara tadi itu kemungkinan besar banyak nanti talenta-talenta muda yang ikut di kompetisi Liga Kasta paling tinggi Indonesia, mungkin banyak yang bisa diambil oleh George Herman. Iya, bisa diambil karena saya rasa seperti itu pemikiran saya, feeling saya, insting saya ke situ. Iya, karena maka itu dia lebih lama tinggal di sini, bahkan dia bawa keluarganya juga. Betul, karena mungkin juga John, ini Bung Minar, mungkin sebelum mereka ngelatih Indonesia dia tahu, mungkin dia baca-baca Indonesia apa sih sepak bola dulu, kejadian dulu ini. Dia akan belajar itu. Dia akan menganalisa itu ketika pelatih Sintayong ini, dia akan menganalisa ini. Dengan pengalaman dia di Kanada, kayaknya cocok nih. Cuman bedanya ini Indonesia aja Asia nih. Dia akan bisa mengcombine yang senior, yang muda, hasil dari kompetisi Liga Indonesia. Liga domestik kita. Iya, Liga domestik kita. Saya rasa arahnya akan ke sana nih Bung Minar. Iya, betul. Saya juga feelingnya seperti itu. Ke sana kalau menurut saya ya. Iya, betul. Sambil juga nanti kalau ada pemain keturunan kita yang memang potensial, ya gak masalah juga untuk menjadi bagian dari karena timnas. Memang juga bisa juga di usia muda bisa main di senior dan bisa memang berkontribusi. Bisa akan jalan itu. Bisa akan lebih baik. Timnas kita jadi lebih kompetitif. Oke, satu hal yang penting menurut saya, Bang, yang tidak dilakukan oleh Kluivert, yaitu untuk menunjuk asisten lokal. Jujur saya bingung pada saat itu dari Kluivert. Saya nggak ngerti ya, walaupun ada kabarnya dia sudah interview. Ya, saya kan nggak lihat sesi interviewnya, saya nggak tahu sama siapa aja kan. Tapi salah satu hal positif yang Sintayong lakukan, pertama dia pilih Nova Arianto. Kedua, ini yang saya dengar, saya nggak tahu benar atau enggak, Abang boleh koreksi, viewers juga boleh koreksi. Dia sering memberikan kesempatan kepada pelatih lokal kita untuk magang ketika ada turnamen. Betul. Benar nggak sih itu? Betul. Benar ya. Ada beberapa pelatih lokal kita yang dia panggil, ikut aja magang gitu, belajar. Itu menurut saya hal positif yang dia lakukan. Hal yang positif dan bagus juga untuk karir pelatih Indonesia. Terbukti sekarang Nova, ya. Saya setuju nih ya, Nova bisa mengambil ilmu dari Sintayong dan dia bisa berhasil di U17 World Cup dan dia bisa belajar, pastikan Nova akan belajar. Ya. Belajar bagaimana membentuk tim yang bagus, berkarakter. Dia harus bagaimana, harus dia keras, harus bagaimana dia tahu itu. Kan nggak salah juga kalau ambil yang terbaik dari seseorang, kita bisa dijabarkan, bisa juga kan? Iya, betul. Gitu. Nah, mungkin pengalaman itu salah satunya Coach Nova Arianto dan bisa hasilnya kita bisa lihat. Iya, betul. Bahkan banyak yang mengatakan pada saat itu netizen, dan saya juga sependapat, permainan U17 lebih baik daripada U23. Betul ya. U23 SEA Games, yang SEA Games, U22 ya, U22. Yang kemarin itu. Iya, yang kemarin. Kalau Gerald Vandenberg bagus, cuman finishingnya itu yang nggak ada. Tapi memang lebih terpaku kepada ball possession. Tapi yang kalau si Vandenberg seperti itu. Tapi yang SEA Games itu, kenapa sih bisa begitu? Ini saya penasaran juga. Abang kan orang teknis. Kenapa kok? Kan ini bukan pemain-pemain yang jelek, pemain-pemain yang sudah ada jam terbang juga sebelumnya. Sebetulnya kan kita, kalau Coach Indra Safri saya kan kenal. Baik, orangnya baik ya, kalau memang kan ya udahlah. Sebetulnya kalau Coach Indra Safri nggak salah, tapi yang milihnya salah ini. Maksudnya dia kan yang milih dia siapa gitu, dan dia harus bertanggung jawab gitu loh. Harus bertanggung jawab. Kita harus ada pressure gitu loh. Coach Indra Safrinya nggak salah. Ya, kalaupun dia menerima atau memang dipaksa atau seperti apa itu? Gak ada ceritanya. Nah, di situ kalau saya jadi Coach Indra mungkin saya nggak akan terima itu. Ya, kalau saya jadi punya karakter kan, sebetulnya harus bisa juga. Udah waktunya lah kasih yang muda-muda. Kesempatan di situ kan ada Bima Sakti, ada Kurniawan, ada siapa lagi situ ya, ada ikut staf banyak tuh, berapa pelatih itu. Bahkan yang saya dengar Nova juga sebetulnya bisa. juga. Walaupun katanya mepet, tapi katanya dia sebetulnya masih sempat. Gak tahu ya ini benar atau enggak. Nah, bisa juga itu kesempatan, bisa juga buktinya ini bisa buktikan tuh di under 17 World Cup itu. Mainnya sih oke. Mainnya oke. Satu kali kemenangan kan. Betul. Nah, jadi harus yang milih itu harus bertanggung jawab. Ya gitu itulah, cuman kan nggak muncul juga. Iya, nggak muncul juga. Harusnya tanggung jawab dong gitu loh. Gua salah nih, gua milih dia ini. Sebetulnya Coach Indra Safri nggak ada masalah. Iya, betul. Iya, dia pun nggak kepilih pun nggak ada masalah. Dia udah berhasil kemarin. Benar. Dan dia sudah memberikan catatan yang bagus, emas lah bagi sepak bola kita. Indonesia. Iya, betul. Yang milihnya yang salah. Iya, itu makanya. Itu kan. Tapi gimana? Akhirnya kan kasihan juga Coach Indra Safri kan. Iya, maka itu yang saya heran juga. Yang mundur justru Pak Sumarji. Pak Sumarji yang baik juga itu orang. Baik juga. Dia sebagai manajer
Hebat loh dia. Iya, Cara betul. dia ngomong dengan pemain dengan apa loh? Pendekatan mereka Pendekatannya dengan pemainnya bagus loh dia. Secara Iya. psikolog, Iya, cara bagaimana. psikologinya. Itu kan harus Iya. seorang manajer harus punya ilmu ke situ, dan ilmu ke situ karena untuk pendekatan dengan pemain secara psikologi bagaimana agar pemain itu bisa main dengan baik lagi. Iya, tapi pada saat itu saya buat konten Iya. tentang siapa yang harus bertanggung jawab, saya bilang buzzernya ET. Nah, capek juga deh, udahlah, Iya, diamin iya. aja lah. Padahal kan gak ada urusan. Gak ada urusan, Saya karena- cuma sekali ketemu Betul, sama iya. ET Iya. waktu itu hari kesini, udah gak ada. Kita kan untuk sepak bola Indonesia Iya. ya, artinya gini loh. Harusnya pengurus ya, kalau kita bukan deket Pak Erick Thohir, Iya, bantulah iya. Pak Erick Thohir Iya, iya. ya. Sebagai ketua PSSI dan wakilnya pun harus kerjasama, jangan ada matahari dua. Ini yang saya takut juga. Nah, harusnya begitu. Karena dulu seperti itu yang akhirnya ada kompetisi apa tuh? Dualisme juga, kompetisi aja sampai ada dua. Dengan Liga Indonesia dengan ISL dengan iya. IPL dulu, Indonesia Iya. Super League Betul, apa betul, ya kan? betul. Dua itu. Premier League Iya, kalau nggak Premier salah. League, iya. Yang itunya kan udah meninggal. Sampai ada dua federasi kalau nggak Dua salah. federasi, Iya iya. kan? Bisa ada Saya lupa kompetisi dua. PSSI dan KSPI atau apalah, Betul, lupa lah. ada dua kompetisi. Nah, itu yang saya khawatir, saya nggak mau itu Betul. muncul lagi, Bang. Jadi gini, untuk pengurus nih, ya kita kan orang insan bola nih, Bang Biner, ya insan bola. Ya, Iya, yang iya. ini loh, udah deh kita kasih support ke Tom PSSI, Iya. ya kan, sepenuhnya, ya kan. Lagi pula ngapain sih main politik-politik gitu Iya, loh. betul. Kan untuk sepak bola, kalau nggak baju-baju sepak bola kita Iya, gitu, stuck di situ aja gitu loh. Hanya euforia aja yang ada. Iya, betul. Dukung, ya kan, ketua PSSI yang sekarang ini gitu loh. Jangan buat sensasi seperti ini. Udah di situ kan udah posisinya udah jelas wakil. Iya, betul. Wakil ketua. Jadi nggak ada urusan, jadi saya juga nggak deket sama Pak Erick Thohir kan. Iya, betul. Iya kan. Cuman kan untuk sepak bola Indonesia harus fair gitu loh. Iya, betul, dan memang Pak Erick juga sudah menyatakan minta maaf. Dan saya juga beberapa kali mengatakan memang itu salah. Ganti Sintayong dengan cara seperti itu ya. Ya kan harusnya lanjut, Abang juga tadi sudah sepakat. Ya kan, itu bukan rahasia umum. Jadi itu memang kita harus fair mengatakan seperti itu. Tapi yang saya suka caranya sekarang, ini pemilihan pelatihnya ini bagus. Iya. Itu maksud saya, artinya dikasih tanggung jawab kepada ketua BTN, ya kan, dan Exco untuk Dirtek. Betul, Dirtek jangan lupa kan, Dirtek yang paling berperan ini sebenarnya Dirtek, betul, ya kan. Setuju, Dirtek itu. Pergi sama-sama interview, ya kan. Bla, bla, Nah, bla, bla. bahkan ketua umum belum muncul juga ini. Kemarin Betul. ada pernyataan, ada apa? Mungkin nanti waktu perkenalan. Tapi udah pas nih mereka kan. Ini udah benar nih Dirteknya udah benar nih. caranya seperti ini. Dia nunggunya lama, cari pelatih yang terbaik, dan kita dapat ini ya udah benar. Ya seandainya sebelumnya juga begitu ya beda juga Beda mungkin. juga, iya. Tapi nggak apa-apa. Yang Nggak penting sekarang udah coba ada perubahan Udah yang ada dilakukan. perubahan, udah clear lah, udah ada perubahan Ya. yang bagus lah. Oke, untuk- Bang, ini yang menarik, yang banyak narasi di sosmed setelah timnas kita banyak kegagalan tahun lalu. Nih katanya sudah kiamat nih. Bahkan sudah akan kembali era kegelapan. Menurut Abang seperti apa? Jadi kita gini loh, kita berpikiran positif ya ke depannya. Artinya gini loh, ya, yang sudah bagus ini kita kalau bisa lebih bagus lagi. Jangan pemikiran yang mau begini, bawa begini, ya kan. Udahlah, untuk sepak bola Indonesia, jiwa raga harus kita serahkan untuk sepak bola Indonesia. Dan memang gak gampang jadi ketua umum Nggak atau gampang. jadi pengurus di PSSI, itu memang gampang susah. gitu loh. Banyak Kalau- faktor. Kalau zaman kita dulu kan, zaman kita Pak Kardono, Bang Ali Sadikin, dia dia ngurus sepak bola Indonesia. Iya. Zaman Aswar Anas, Bang Ali Sadikin, Bang Agung Gemelar, Pak Agung Gemelar, mereka ngurus sepak bola bener. Udah sekarang gini aja nih, dukung Pak Erick Thohir, nanti kan mereka ada penjelasan dari Pak Erick Thohir itu kan, pemilihan udah jelas nih, Dirtek, ya kan, untuk staf Exco untuk pemilihan pelatih ini udah baik lah. Kita lihat ke depannya nanti. Lihat ke depannya kita dukung, yang udah bagus jangan gelap. Ya itu, yang saya juga mengatakan timnas kita bagus. Iya, bagus. Tinggal sekarang jalan ke arah yang lebih baik lagi. Setuju itu. Dan dengan John Herdman yang saya hanya ingin lihat sebetulnya skemanya seperti apa yang akan dia pakai, karena pada saat Sintayong skemanya sebenarnya Sintayong nggak selalu bermain bertahan sih. Iya. Ada saatnya dia berani bermain menyerang. Cuma memang kadang-kadang defense kita itu sering kebuka. Jadi sering kecolongan seperti lawan Cina. Ya. Walaupun line up-nya juga itu ada perubahan yang cukup yang signifikan, itu juga menyulitkan, ya kan? Tapi Kluivert sebenarnya pengen banget tuh main menyerang, dan itu juga gak berhasil. Kalau yang saya riset tentang John Herdman, dia sangat fleksibel. Mau menyerang dia menyerang, tergantung lawan. Mau bertahan dia bertahan, tapi gak pernah parkir. Biasanya ini yang saya riset ya. Saya gak tahu kalau tiba-tiba di sini nanti dia main seperti itu, saya gak tahu.
Tapi abang ada informasi jadi mungkin ya kalau lihat dari Bang Bina ngomong, saya rasa nanti mau diperbaiki bertahan dulu ya. Oh begitu. Ya bertahannya bagaimana? Karena kan pada saat sepak bola ini fleksibel. Oke. Ketika kita hilang bola, kita jadi bertahan di depan itu. Ketika kita dapat, kita bisa eksekusi, finishing. Jadi saya rasa nanti mungkin akan feeling saya nih, mereka akan memperkuat dulu ini pertahanan bagaimana. Di depan bertahannya bagaimana, di belakang transisi menyerang ke bertahannya mereka akan selalu dulu mungkin dia akan drill masalah itu dulu. Oke. Jadi dia kekuatan pertahanan dulu lah. Pertahanan dulu bagaimana kan pertahanan yang bagus pasti akan menyerang dengan bagus. Oke. Ya kan? Saya rasa itu dari pengalaman mungkin kan ini kan pemain kita udah bagus nih belakang ini. Ya, Rizky Ridho, Jay, ya udah bagus lah nih. Tinggal bagaimana nih mereka akan perkuat lagi dari segi gelandangnya bagaimana. Kan sepak bola di tengah fungsinya itu. Itu kekuatan utamanya. Kekuatan kita di tengah itu. Tengah itu yang kekuatan. Karena gelandang itu hidup matinya kemenangan itu. Kemenangan itu ya. Itu katanya magic circle itu. Magic circle ya. Magic Kayak circle itu. Kalau jam itu jam yang besar tuh kan ada yang kecilnya, detak detilnya, ada yang cepat, ada yang lambat sekali. Betul. Jadi situ circle-nya. Iya, circle-nya di sana kan. Oke, kalau menurut abang berapa lama nih kira-kira John Herdman akan butuh waktu adaptasi? Ini aja, maksudnya kita brainstorming aja kira-kira karena kan tadi ada ngomong soal Piala AFF nih. Ya 5 bulan. Dan yang saya dapat informasi dia tanggal 12 baru diperkenalkan. Setelah tanggal 10 mendarat. Mungkin 11 atau mungkin tanggal 10-nya dia mendarat. Nah kira-kira nih, karena netizen kita juga ekspektasinya juga tinggi. Betul. Siapapun pelatihnya. Saya masih ingat pada saat Shin Taeyong baru juga di friendly match kalah udah out. Luis Mia juga sama. Ya kan? Jadi, ini juga mungkin sama nanti. Kalau kalah, nah pasti dibilang out. Nah tapi saya nggak tahu dia akan bisa handle pressure-nya atau enggak. Itu saya nggak tahu. Tapi kira-kira berapa lama nih Bang? Kalau menurut saya 5 bulan itu singkat. Betul. Tapi untuk singkat untuk bawa juara loh. Tapi semoga dia bisa bawa juara gitu. Tapi kalau lihat sudah database-nya pemain kita kan udah jelas mungkin dia belajar dari mungkin pengalaman dia sebagai pelatih di Kanada. Kedua database pemain kita kan cukup bagus-bagus. Nah sekarang nih dari pengalaman dia pegang tim Kanada, bagaimana dia bisa lebih baik lagi di Indonesia ini database. Sekarang saya rasa butuh, kalau saya sepak bola ini, sepak bola modern ini kita butuh sebulan 2 bulan juga bisa itu. Seharusnya sudah bisa kalau sepak bola sekarang. Enggak ketika zaman kita dulu persiapan 6 bulan, setahun baru kompetisi lagi panjang ada kompetisinya. Saya rasa mereka main di klub kompetisi. Otomatis ketika dipanggil tim nasional nih skema kita main seperti ini, 4-3-4-2-1 atau bla 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 bla. Apa yang kita mau ini dari sini nih. Saya rasa dengan ada staff yang tadi transfer knowledge pemain kita, asisten kita ada masukan untuk dia, saya rasa akan kerjasama yang baik untuk kuat untuk yang lebih kuat lagi. Saya rasa bisa sepak bola sekarang di modern ini ya. Iya, oke Bang, sekarang saya mau masuk ke pemain nih. Ini saya penting tanya ke Abang karena Abang kan lebih teknis oriented ya, dan Abang juga sekarang adalah pelatih kiper level 2. Nah, ini dong dijelasin dong. Ini apa? Maksudnya ada berapa level dalam lisensi pelatih kiper? Jadi pelatih kiper ini nggak gampang ya. Jadi ketika kita sudah sekolah mengambil AFC, kita harus ngambil spesifik ke goalkeeper. Harus sekolah lagi ngambil ke level 1 AFC. Jadi kalau pelatih kan habis C, B, A Pro. A Pro udah paling tinggi. Paling tinggi itu. Jadi pelatih kiper itu sudah mengambil umumnya umpama CAFC, dia harus sekolah lagi spesifik ke goalkeeper. Ada namanya level 1. Jadi mulai dari C dulu. Dari C, terus level ke goalkeeper level 1. Dia harus ambil lagi level 2 BAFC. Nah, habis itu kita ngambil BAFC umum. Baru ngambil ke level 3, level 3. Level 3 paling tinggi. Paling tinggi. Ada nggak di Indonesia? Sekarang di Indonesia yang hanya 2 ada, Kurnia Sandi instruktur sama Andreas yang pelatih kipernya sekarang di Nova Arianto. Yang U20. Cuman ada 2 aja. Cuman 2. Dan itu juga memang sebetulnya kalau kita di Indonesia ini agak terlambat juga ya Bung Binar. Kalau di Malaysia itu staf kepelatihan level 2, level 3 udah banyak itu. Di Malaysia itu. Jadi kita memang agak terlambat kita di Indonesia. Saya pun dapatnya di usia 50 ya. Ngambil level 1, level 2 itu. Kalau di Malaysia, Singapura mereka udah level 1, level 2, level 3 udah banyak. Udah banyak ya. Mereka sering mengadakan
license ke pelatihan mereka datangkan lisensi dari Nah, instruktur dari luar. Betul, itu penting. Kayak saya kemarin tuh dari Saudi Arabia dengan Emirat Arab ngambil level 2. Datang ke sini. Datang ke Indonesia di Jogja gitu waktu hampir 3 minggu ada modulnya, modul 2, modul pertama, modul 2. Jadi memang harus itu. Artinya gini loh. Sekarang udah saatnya nih pelatih-pelatih di SSB mempunyai lisensi level 1. Jadi dia nggak ngelatih ketika dia waktu main dulu tuh. Dia latih itu bakbuk, dia hajar aja tuh. Nggak melalui sekolahan gitu loh. Iya. Jadi akhirnya kiper banyak yang mereka tadi bilang build up-nya bagaimana, belum bisa. Scanning bagaimana gitu loh, diajarin. Kalau reaksi refleks dilatih hanya berapa bulan cepat gampang dapat. Itu lebih gampang lah. Lebih gampang. Tapi begitu pas bagaimana passing exercise-nya, terus bagaimana build up-nya bagaimana, ketika di press lawan bagaimana, dia harus keluar dari tekanan, dia harus punya scanning yang bagus kan. Itu kan proses dari latihan harus repetisi, berulang-ulang kali kita kasih tahu ke pemain ke kiper itu, supaya dia latihan terus. Bisa latihan terus. Iya, bahkan di luar ada kawan saya cerita, ada 1 kali sesi latihan passing aja, gak ada ngapa-ngapain lagi. Passingnya 2 jam udah, kamu pokoknya passing terus sampai kamu bener passing. Tapi yang lucunya Sintayong pernah bilang pemain kita gak bisa passing. Nah, itu benar loh. Itu benar. Nah, tapi dia bisa membenahi itu. Karena betul, saya setuju Bang Mila. Kan di kita di SSB karena ini pelatih gimana sih passing melulu. Nah, ini yang nggak dimengerti oleh pemain itu. Wah, kayak SSB ini. Padahal benar tadi tuh di luar tuh passing, mereka khusus passing. Khusus 1 hari itu. Passing itu. Akurasi passing. Mereka lihat di liga berjam-jam lihat di Jerman lihat tuh mereka lompat tuk tak. Iya, betul. Yang jaga tuh susah ngambil bola dari kaki dia. Karena tadi bilang tuh latihan passing. Ada khusus latihan passing exercise itu, passing, kontrol bola passing. Setuju saya Bang Mila. Iya, betul. Dan itu salah satu fakta yang Sintayong kemukakan, tapi yang saya suka, dia bisa membenahi itu. Bisa itu. Padahal dia pelatih timnas, bukan pelatih klub. Bukan pelatih klub. Iya. Nah, ini harusnya klub kan. Harusnya kan klub yang benahin seperti itu. Nah, cuma menariknya dari John Herdman ini Bang yang saya baca ini, saya ingin menanyakan terakhir aja ke Bang Herman, bahwa dia ketika di Timnas Kanada Putra, dia sempat menjadi direktur teknik dari Timnas Kanada Putra. Jadi dibagi 2. Timnas Kanada Putri direkteknya orang lain, yang putra dia. Nah, asumsi saya dia juga akan mulai mencari pemain-pemain muda nih untuk regenerasi karena dia pegang U23 juga. Betul, U23 juga. Ya kan U23 juga. Nah, apa yang Bang Herman lihat dari para pemain muda kita yang sekarang? Yang generasi baru ini yang perlu di-improve, yang perlu dibenahi. Apa yang Bang Herman lihat baik dari kiper dan outfield player? Banyak netizen kita mengatakan pertama adalah passing. Kalau saya melihat bukan artinya passingnya gak bisa, tapi passingnya antara terlalu cepat atau lama sehingga direbut atau sehingga dia passing panik. Kiper rata-rata tidak bisa build up karena panik. Artinya kembali ke mentalitas. Mentality. Nah, menurut Bang Herman seperti apa? Sebetulnya ini kita sebenarnya bisa passing exercise. Cuman yang kita harus diperbaiki sepak bola kita, generasi muda kita yang under 23, decision making. Keputusan sepak bola kita yang passing bisa, tapi begitu pas akhirnya dia passing lambat kerebut karena tidak punya keputusan ketika dia dapat bola, tahu langsung jalan. Dia udah berpikir, tak bila dia tunggu dulu. Jadi kan kelemahan kita decision making, keputusan. Pengambilan mengambil keputusan. Lihat di Eropa, ya di Jepang ya, cepet. Kita lagi. Akhirnya ke situ juga, kerebut juga lawan. Iya, kerebut juga. Keputusan decision making itu harus ada sepak bola kita. Iya. Kapan dapat bola, kapan bola, kapan dia mesti lambat, kapan dia mesti dribble, kapan dia mesti passing, kapan dia harus scanning dulu, set posisi bagaimana. Itu aja perbaiki. Kita hanya itu yang kelemahan di Indonesia nih. Dari tahun ke tahun seperti itu. Itu terus. Karena begitu pas dia udah dapat, sudah scanning, lihat sana. Dia kasih ke situ lah. Orang udah inter. Iya, orang udah dia kasih. Di Jepang lihat bola tak. Kenapa Jepang mereka bagus sepak bolanya? Karena punya kecepatan, dia punya keputusan yang baik. Betul. Dan bola, dan banyak yang ngomong ke saya kalau kita lihat Jepang main, yang lebih banyak lari itu bola. Bolanya. Tapi kalau lihat timnas Indonesia main, yang U22 kemarin yang di SEA Games lebih banyak berlari pemain. Iya, karena kita selalu diantar bolanya itu ke orang itu. Artinya ini juga salah satu PR dong bagi John Herdman. Iya. Saya bicara buat U23 betul nih. Saya bicara buat U23. Nah, jadi ini untuk John Herdman PR juga, artinya tidak lagi passing diantar ke orang itu. Dapat bola pas. Karena apa?
Diantar itu akhirnya bawa lawan ke situ. Iya, dibawa lawan, iya betul. Dengan passing itu kan mereka kejar panas, udah ketinggalan yang press dia. Iya. Ya press tight press apa misalnya dia penjagaan kuat, tapi begitu pas passing bola cepet dia akan keteter juga. Akan keteteran juga. Karena itu PR yang kita harus perbaiki oleh pelatih kita John Hartman. Iya, dan pas juga teman-teman dia menjadi dirtek sebelumnya, walaupun di Timnas Putra, saya yakin dia punya kemampuan itu. Dan para pemain muda kita harus lebih baik decision makingnya. Betul. Sekarang pertanyaan terakhir dari terakhir, feeling Bang Herman seperti apa terhadap John Hedman? Kalau saya mengatakan, John Hedman sebetulnya gak butuh proses, timnya udah ada yang senior ya, saya bicara yang senior. Tapi dia butuh waktu untuk mengenal para pemain, cari formula yang pas. Kalau menurut Bang Herman, feelingnya seperti apa? Saya feelingnya tadi setuju tuh. Tinggal tunggu momen pendekatan dengan pemain, bikin progres yang baik, pasti akan tahu kelemahan apa yang harus diperbaiki. Jadi bisa lebih cepat lah. Bisa lebih cepat lagi. Yang tadi bilang tuh adaptasi, pendekatan bagaimana, sudah lihat face to face pemainnya ini bla 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 bla, apa yang mau oleh pelatih, jalan udah. Iya, lebih cepat. Dan jangan lupa harus ada transfer knowledge, ada asisten orang kita. Iya, betul. Itu dia sudah sepakat. Oke, udah sepakat. Dan yang saya dapat informasi itu dari kawan saya jurnalis, dia jurnalis yang senior juga, Bang. Saya kenal dia 2003, pada saat itu saya menonton bola di Inggris melalui dia. Dia kasih tahu kontak-kontak siapa ke press center. Jadi dia bilang John Hedman tuh memang pilih Indonesia, ya bukan hanya semata karena memang gajinya bagus, tapi project. Oh ya, jelas ya. Project utamanya ini yang saya dengar ya, gak tahu dari PSSI mungkin ngomongnya beda. 2030 World Cup. Tapi akan dilihat dalam 2 tahun ada gak progresnya. Kalau progresnya kacau juga, mungkin dia gak bakal jalan. Kan? Maka itu PSSI kasih 4 tahun tapi 2+2. 2 tahun dilihat. Progresnya oke, ya antar nih tim ke World Cup. Tapi bagus tuh dengan 2+2 itu. Jadi target utama dulu 2 tahun itu untuk ke depan 2 tahun lagi. Saya rasa bagus. Ya, lebih baik. Jangka pendek 2 tahun ini otomatis kerjanya John Herman dibutuhkan sekali di situ kan. Fokus di situ akan baru 2 tahun ke depannya untuk World Cup 2030. Untuk World Cup kan. Oke, baik teman-teman, kita sudah melewati 50 menit. Sebenarnya kalau kita bahas bisa 2 jam 3 jam ini. Sampai ya kan? pagi mungkin. Iya, tapi kalau kata netizen kalau bahas wasit gak ada habisnya. Jadi kita gak bahas wasit ini. Gak ada urusan kita. Oke, iya Bang, ini sudah kita mau tutup. Tapi setiap narasumber yang hadir saya minta untuk menyampaikan pesan ke viewers kita. Silakan Abang bisa menyampaikan pesan ke kamera. Pesan Abang tentang sepak bola Indonesia. Tetap ya netizen harus support tim sepak bola Indonesia. Artinya jangan berpikiran selalu negatif. Harus berpikiran yang positif, memberikan support ya. Support terus, kalah menang kasih support yang terbaik. Jangan berpikiran selalu negatif. Karena negatif selalu akan habis tenaga kita. Nggak ada perlu. Tapi kalau positif, selalu positif dan akan berhasil nanti mungkin tim nasional. Jadi sekali lagi, berpikiran positif bisa mendukung tim nasional lebih baik lagi. Oke. Nah, itu lihat semangatnya Bang Herman, ya kan? Saya gak nyangka nih Bang Herman sudah senior. Wah, masih luar biasa, tenaganya masih muda ini ya kan. Ya oke, makasih Bang, kita tutup. Tapi pakai slogan channel ini Bang, sambil salut ya. Oke, no hate, no politics, only football, salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantap. Oke. Ya, thank you. Oke.